ku sadari kau ada di sampingku. Dan kini ku sadari aku manusia darimu. Dan tak lagi ku kembali seperti dulu, karena ku manusia darimu. Hari demi hari sudah ku lewati tanpa ku sadari kau ada di sampingku. Di sampingku. Dan kini ku sadari aku manusia darimu. Dan tak lagi ku kembali seperti dulu, karena ku manusia darimu. Karena ku manusia darimu. 15 tahun yang lalu, saya bekerja sebagai seorang tour leader. Sebagai seorang tour leader, tugas saya adalah membawa rombongan, membawa grup tour dari Manado sampai ke negara destinasi. Sebelum saya memimpin tour, terlebih dahulu saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari saya presentasi kepada peserta tur, saya mempersiapkan itinerary, rencana perjalanan, termasuk syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di negara yang akan kami tuju. Misalnya negara yang akan dituju adalah Singapura. Tentu saya harus mengingatkan, saya harus mewanti-wanti para peserta tur agar mentaati semua peraturan-peraturan yang ada, sehingga bisa lolos, bisa masuk ke negara Singapura. Misalkan, kalau mau ke Singapura, kamu jangan bawa permen karet. Saat sudah di sana, kamu jangan menyeberang jalan sembarangan. Kalau sudah tiba di Singapura, itu kalau mau merokok, tidak boleh sembarangan rokok. Tidak boleh membawa rokok. Harus rokok yang distempel oleh cukai di Singapura. Tidak boleh makan atau minum di MRT. Tidak boleh membuang ludah sembarangan. Banyak peraturan di sana yang harus kita taati. Teman-teman sekalian, demikian juga kita yang ada di sini. Kita adalah warga kerajaan sorga. Rumah kita satu-satunya
yang sebenarnya hanyalah sorga. Sehingga persiapan-persiapan yang harus kita siapkan itu sudah sejak dini, sudah sejak dari bumi ini. Agar kita bisa lolos masuk ke langit baru dan bumi baru. Dalam Matius 6 ayat 10 dalam doanya Tuhan Yesus berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Datanglah kerajaanmu, seperti doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Datanglah kerajaanmu ini artinya kita harus hidup dalam pemerintahan Allah. Datanglah kerajaanmu artinya kita tidak boleh punya kerajaan kita sendiri. Datanglah kerajaanmu artinya kerajaan Bapalah yang harus ditempatkan di atas segala kepentingan kita. Mari hari ini, sore hari ini saya mengajak teman-teman sekalian, mari dengan jujur kita periksa hidup kita. Kita periksa hati kita. Dengan jujur kita perkarakan apa yang memerintah kita dari menit ke menit. Jika kita sadar bahwa Dia adalah Raja, maka harusnya kita taat kepada kepentingan kerajaan Allah. Kepentingan Bapa harus diutamakan, harus ditempatkan di atas segala kepentingan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah persiapkan hamba-Mu di sore hari ini, Pastor Grover, yang akan membawa kami masuk lagi lebih dalam lagi. Biar jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang akan dia sampaikan sebentar itu adalah isi hati Tuhan buat kekasih-kekasih Tuhan yang ada di tempat ini dan dimanapun bagi yang menonton live streaming ini. Dan sebelumnya kami akan membawa persembahan kami akan membawa korban syukur kami, biar itu boleh dipakai untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang penuh kerinduan, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu dan memberikan korban syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Baru di muka. Yang di belakang shalom. Wah, luar biasa. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang mulia dan agung, Tuhan kita boleh kembali lagi melalui Gembala Sidang mempercayakan kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu mengawali dengan pujian, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Stop. Haleluya. Ini merupakan penggalan lirik yang sejatinya kita perkarakan bukan nanti, melainkan sejak sekarang. Kita hidup di bumi ini, di kesementaraan ini. Bukan nanti saat kita sudah tua dan sekarat, ya mending kalau misalnya masih sampai tua. Siapa di sini yang menjamin mau bisa berumur 60 tahun? Pribadinya bisa berumur 60 tahun. Saya tidak. Jadi kalau misalnya
kita tidak bisa sampai tua kalau kita tidak juga memperkarakan diri kita mau pulang kemana. Berarti tujuan kita sudah jelas. Bukan di langit baru, bumi baru. Sebaliknya di neraka kekal. Nah ini harus secara gamblang terus terngiang-ngiang dalam kehidupan kita. Tadi malam saya juga pimpin ibadah pemuda remaja Zoom di Jakarta. Saya juga sampaikan hal ini. Ibadah pemuda remaja, tapi saya sampaikan juga yang paling muda 15-16 tahun, kayak murid Yesus Yohanes. Tapi saya sudah sampaikan. Kenapa saya sampaikan kita harus perkarakan diri kita sejak sekarang? Anak saya juga yang kedua itu 4 SD. Dalam setiap doa-doa bersama selalu juga saya sampaikan, mari kita perkarakan diri kita untuk pulang ke rumah Bapa. Dan rumah Bapa yaitu Bapa di sorga, langit baru, bumi baru. Bukan Bapa yang lain. Karena kita ada 2 Bapa. Kalau kita memiliki Bapa selain Bapa di sorga, maka berarti Bapa kita iblis. Pilihannya 2 itu, tidak ada yang lain. Jadi sedari mungkin, sedini mungkin kita harus persiapkan diri kita, kemana kita mau pulang. Karena sekali lagi kita, umur hidup kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi saya pulang dari sini mati. Bisa jadi, siapa yang bisa menjamin? Tapi yang jadi pertanyaan mau pulang kemana kita? Mau pulang kemana kita? Ini yang harus terus kita perkarakan. Dan bukan hanya muda, kita juga yang sudah berusia lanjut, terus merenungkan, sudah siapkah di saat kita dipanggil pulang. Artinya apa? Artinya hal ini terjadi pada seluruh usia. Bukan hanya usia muda, usia tua juga harus terus memperkarakan hal ini. Supaya kita pastikan tempat kita di langit baru, bumi baru. Tapi yang aneh. Banyak orang kalau misalnya kita bicara mengenai kematian, pamali, jangan dulu, anak masih kecil. Tidak menjamin anak kita masih kecil, kemudian kita masih bisa tetap terus hidup. Ingat kisah artis suami istri yang meninggal, anaknya umur berapa? Tidak menjamin. Kita harus terus perkarakan diri kita kemana kita mau pulang sedini mungkin. Kenapa sih kita takut kalau misalnya kita dengar kata kematian? Karena seperti tadi introduce di awal, kita tidak ada persiapan. Nah seberapa kita ada di tempat ini, kita sementara mempersiapkan diri kita, amin. Kita sementara mempersiapkan diri kita untuk mau pulang. Ilustrasi seperti tadi di awal, dan juga saya mau tambahkan, seperti kita sekolah. Kita pernah mengalami pada waktu kita sekolah, tiba-tiba sampai di sekolah, guru datang, langsung tiba-tiba ujian, dadakan. Atau misalnya kuis, kalau misalnya lagi kuliah, dadakan. Apa respon kita? Takut. Paling bercerita sendiri. Apa kok pas bilang sebelumnya, apa nih boleh, so zaman canggih sekarang pas sampaikan kayak di grup lebih dulu, besok mau kuis ya. Pasti, bercerita sendiri, ngomel-ngomel sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Tapi, walaupun ngomong-ngomong sendiri, ujian tetap jalan. Kita persiapkan diri atau tidak, tetap kematian pasti menghampiri kita. Jadi sebaiknya kita persiapkan sedini mungkin
Karena kalau misalnya kita tidak siap dan kemudian kita diperhadapkan dengan tahta pengadilan Tuhan, wow, tidak dapat terbayangkan. Sehingga selalu disampaikan, saya percaya bahwa di mimbar ini adalah tempat selalu diingatkan kepada kita untuk sama-sama kita bergemas. Untuk sama-sama kita mempersiapkan diri, kepulangan kita. Biasanya orang kalau misalnya mau pulang senang atau susah? Ya? Semua pulang aja sekarang. Haleluya. Saya rindu merangsang supaya jangan takut akan kata kematian. Bahkan kalau pengkhotbah bilang sebetulnya akhir dari hidup kita sekarang itu awal baru kita bersama dengan Yesus. Amin. Jadi jangan kita kaku, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Yang penting kita mempersiapkan diri kita. Jangan juga jadi seperti halnya seorang siswa atau mahasiswa terserah. Besok mau kuis, mau ujian, tiba-tiba terserah. Akhirnya nilai buruk, terserah juga, ya sudah. Karena hidup sekarang ini, akhir zaman sekarang, banyak juga orang-orang yang masa bodoh. Masa bodoh. Tapi nanti di kekekalan nanti, mereka akan mengalami suatu kegentaran yang luar biasa. Bukan menakut-nakuti, tapi itu adalah keadaan yang sebenarnya. Nah untuk itu dalam kita mempersiapkan diri kita yang setiap saat dapat dipanggil pulang agar kita siap. Dan tentunya kita semua mau pulang ke rumah Bapa. Yaitu langit baru, bumi baru, sorga yang kekal. Dan persiapan hari ini kita akan belajar dua kata. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Mari sama-sama kita katakan dalam diri kita, datanglah kerajaanmu. Kerajaan siapa? Kerajaan Bapa. Bapa siapa? Jelas, Bapa kita ada dua, kalau enggak iblis, siapa? Tuhan. Elohim kita, Adonai kita. Nah kita belajar datanglah kerajaanmu dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya hanya mengambil datanglah kerajaanmu. Jadi sebetulnya doa Bapa kami ini adalah doa yang diajarkan oleh yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, yang merupakan formula kehidupan anak Tuhan. Formula kehidupan anak Tuhan. Datanglah kerajaanmu adalah penggalan kalimat di dalam doa Bapa kami. Dan doa itu sekali lagi merupakan formula kehidupan. Lebih daripada kiranya engkau memberkati kami melimpah-limpah. Lebih daripada itu. Lebih daripada memperluas daerah. For apa? Daerah di neraka. Lebih dari itu. Dalam beberapa kesempatan di doa puasa, saya diberikan kesempatan membawakan firman. Dan Tuhan taruh pengantar doa. Saya katakan bahwa doa itu adalah komunikasi dua arah, bukan satu arah. Dan selama ini yang kita tahu, berapa arah? Dan kita alami, bukan cuma tahu, kita alami selalu apa? Satu arah. Dan tujuannya apa? Kayak di pinggir jalan seorang pengemis, minta, betul enggak? Betul enggak? Selalu apa? Minta. Pernah enggak napa Tuhan? Haleluya. Esensi doa yang kita tahu itu satu arah. Padahal doa adalah komunikasi dua arah. Antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Dan Tuhan mau berbicara juga kepada kita. Tapi seringkali doa itu kita pergunakan sebagai alat. Untuk nuntut Tuhan. Padahal Tuhan tidak bersalah. Padahal seharusnya orang yang dituntut, Pastor Ara, orang yang bersalah kan. Tuhan itu kayak orang yang bersalah, selalu dituntut-tuntut terus. Nah sedangkan doa sekali lagi adalah komunikasi dua arah.
Dan saya katakan doa yang benar adalah doa yang diajarkan oleh yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang biasa kita kenal. Bukan doa Yabes. Doa Yabes kan Yabes berdoa ke Tuhan. Esensinya harus jelas. Termasuk doa dari raja yang diperpanjang umurnya. Raja Hizkia. Banyak orang mengambil esensi doa sungguh-sungguh seperti Raja Hizkia supaya diperpanjang umurnya. Tapi belum mengerti apa esensi kenapa Raja Hizkia pun bisa menyampaikan permohonan seperti itu. Tapi kita tidak ulik lebih dalam di situ. Saya hanya lebih mencoba menggambarkan bahwa doa sebetulnya bagi umat kita perjanjian baru, komunikasi dua arah. Kayak kita suami istri, kita bicara dengan istri kita. Kayak saya bicara dengan istri saya bilang, "Ma, ini anak kita, ini bulan ini mau ulang tahun. Baiknya gimana?" "Oh iya, kita rayakan." "Oh iya, berarti kalau kita rayakan, berarti kita harus lebih kuat lagi mencari." Nah, tangkap enggak? Dari makna tadi, Tuhan, aku mau berkenan di hadapanmu Tuhan. Oh, kamu mau berkenan? Nanti ya aku akan kasih kamu fasilitas, yaitu berupa masalah, problem, dan lain sebagainya. Kamu akan diperhadapkan dengan ini supaya kamu jadi kuat, jadi tangguh. Oh iya Tuhan, aku siap Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Oke, kita kerjasama. Roh Kudus bantu. Begitu. Tapi maaf, saya harus juga sampaikan di tempat ini banyak sekali kita masih salah kaprah dengan Tuhan. Sehingga doa-doa kita yang kita sampaikan hanya sekedar permohonan satu arah. Sakit sedikit, Tuhan. Masalah sedikit, Tuhan. Haleluya. Seharusnya kita berkomunikasi dua arah. Dan komunikasi yang mau kita dalami dengan Tuhan saat ini, yaitu mengenai datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Sama-sama dalam, bukan cuma dalam hati, sekaligus di dalam hati dan kita perkarakan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Wah, cuma satu orang, berarti cuma satu orang yang mau menghadirkan kerajaan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Dan kita harus mengerti bersama. Kita yang sering mengatakan datang kerajaan-Mu, berarti kita harus apa? Menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita sejak saat ini. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita sejak saat ini, bukan nanti. Bukan nanti di saat kita sudah mulai sekarat, di saat kita sudah mulai tua, seperti tadi saya katakan, bersyukur kalau kita bisa tua. Dan bersyukur kalau misalnya kita ada saat-saat terakhir kita sekarat. Tapi bagi kita kayaknya sudah terlambat. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan, agar Tuhan dapat memerintah sebagai raja dalam hidup kita. Jadi berbicara datanglah kerajaan-Mu Tuhan itu berarti kita meminta agar Tuhan, Engkau memerintah sebagai raja di dalam hidupku Tuhan. Ada pemerintahan Allah dalam diri kita. Seperti hanya lagu yang berkata suka-sukamu Tuhan. Itu lagu menjebak sebetulnya. Pujian, ya? Pujian. Asik kita joget-joget. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Pulang gereja. Masalah dengan istri, masalah dengan suami. Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Di pekerjaan, Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Kalau Tuhan melalui malaikatnya bisa ngomong langsung ke kita, paling dia ngomong, katanya suka-sukamu Tuhan. Setelah mau dibentuk, kenapa begini, kenapa begitu? Kita harus menghadirkan pemerintahan Allah dalam diri kita, sehingga hidup kita dapat sesuai dengan yang disebutkan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang jadi pertanyaan, sudahkah hidup kita sepenuhnya dalam pemerintahan Allah? Sudahkah hidup kita diperintah oleh Tuhan? Tidak usah jauh-jauh. Sudahkah hidup kita bersedia diperintah oleh Tuhan? Mengenal Tuhan saja masih kabur, masih samar-samar. Bagaimana mau diperintah? Betul atau benar? Hidup yang mendatangkan kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu Tuhan, berarti hidup yang sepenuhnya ada dalam pemerintahan Allah. Semua kita dikendalikan oleh Tuhan. Yang dapat berarti sekali lagi Allah berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita. Nah sebenarnya hidup dalam pemerintahan Allah ini sendiri, yakni inti dari pemberitaan Injil. Supaya hidup kita ada dalam kontrol dan kendali Tuhan sepenuhnya. Caranya kita harus rela. Merelakan diri kita, Tuhan aku mau Engkau yang hidup dalam diriku. Karena Tuhan tidak serta-merta bisa memerintah dalam hidup kita kalau kita tidak menyerahkan diri kita untuk diperintah oleh Tuhan. Berarti kalau kita selama ini tidak diperintah oleh Tuhan, berarti diperintah oleh siapa? Haleluya. Dan ini jahatnya iblis. Yaitu kita tidak menyadari betapa jahatnya dia, itu jahat. Justru itu dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini, kita harus fokus menjadikan hidup dalam kerajaan Allah, itu segala-galanya. Fokus hidup kita hanyalah Tuhan dan kerajaannya, tidak ada yang lain. Sehingga dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu berkat-berkat, mujizat. Betul itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepadamu, jangan cari yang tambahannya. Kalaupun dapat bersyukur, kalaupun tidak dapat nanti di langit baru, bumi baru. Jadi kita harus cari dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Kita memprioritaskan Tuhan dan kerajaannya. Kita harus memprioritaskan bagaimana hidup kita dalam pemerintahan Allah sepenuhnya. Hidup kita ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Sehingga hal tersebut adalah dasar kita hidup yang baru di dalam Tuhan. Sekali lagi, inti dari pemberitaan Injil adalah supaya kita hidup dalam pemerintahan Allah. Supaya kita hidup dalam pemerintahan Allah, Tuhan dan kerajaannya sekali lagi fokus hidup kita. Dan untuk itu kita harus all out, tidak main-main. Jangan setengah-setengah. Karena dalam Markus 9 ayat yang ke-47 di sini dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Artinya apa? Kita harus all out, kita harus serius dengan Tuhan. Bahkan dalam Ibrani, dalam pergumulan melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Artinya apa? Benar-benar kalau kita mau hidup dalam pemerintahan Tuhan, harus fokus dan all out. Tidak boleh setengah-setengah. Sehingga saya mau katakan dalam kita melayani Tuhan, kita itu memberi hidup, bukan mencari penghidupan. Mencari penghidupan kerja. Apalagi itu orang, banyak kita dengar, kita sharing-sharing, kita bekerja, kita sharing dengan orang. Kita ini bersyukur loh hidup di Manado loh. Semua bisa jadi doi. Betul. Semua bisa jadi doi.
Jadi maaf kata, terlalu bodoh kalau misalnya tidak ada doi. Sehingga selalu saya yakin dan percaya di mimbar ini terus disampaikan. Bahwa fokus kita hanyalah Tuhan dan kerajaannya supaya kita bisa masuk dalam rancangan di langit baru, bumi baru. Kita harus bisa all out. Tetapi semua kembali sama, saya juga menyampaikan di sini hanya menyampaikan. Sama minta Roh Kudus, urapanmu hadir supaya engkau menjamah. Tapi kembali lagi, zaman itu tergantung daripada respon masing-masing kita. Kalau kita tidak memiliki respon yang benar, ya berkat itu kembali ke saya. Tapi kalau misalnya kita memiliki respon yang benar, maka berkat itu akan menjadi berkat kekal dan abadi bagi sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan hidup dalam pemerintahan Allah itu ada dua hal, yaitu yang pertama dalam Galatia tadi 2 ayat 20 yang A, di mana namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Hidup kita bukan kita lagi melainkan Kristus. Hidup dalam pemerintahan Allah, yakni hidup kita bukan lagi kita melainkan Kristus. Artinya apa? Kita harus bisa mati sebelum mati, atau ada istilah katakan kita harus bisa selesai sebelum selesai. Tapi yang jadi pertanyaan, terus menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita semua. Sudahkah kita menanggalkan semua aku dalam diri kita? Kalau kita belajar dari Abraham, sudahkah kita menanggalkan Ishak dalam diri kita? Haleluya. Sudah belum? Sudah belum? Ini juga menjadi sarana pelatihan. Tempat kita introspeksi diri Tuhan. Ingatkan Tuhan, aku apa yang Tuhan belum habisi dalam diriku. Karena kalau saya pribadi, saya selalu komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, habisi aku dalam diriku Tuhan. Sehingga hanya ada Kristus dalam diriku. Termasuk tadi, waktu ada pujian, yang sebelum firman, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Sudahkah kita merelakan segalanya? Saya teringat, saya pernah menyanyikan itu waktu saya SMP SMA. Dan tadi waktu saya berdiri, sahabat Bapak Ibu, saya ini habis-habisan. Dihabisi Tuhan. Tapi saya bersyukur, tidak pernah berkekurangan sukacita. Kalau mau hancur-hancur sekalian pun Tuhan, yang penting Tuhan senang. Betul. Orang-orang yang dekat dengan saya yang tahu. Di mana saya pernah saksikan di tempat ini, saya lahir cacat, tapi seperti yang sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan lihat, saya berdiri sempurna. Dan saya lahir dari keluarga yang bukan kaya-kaya amat, karena amat juga belum tentu kaya. Tentu ada kerinduan seorang anak besar menjadi sesuatu. Dan saya sudah dapatkan itu. Tapi di saat Tuhan tahu bahwa itu adalah Ishak yang harus dilepaskan, lepaskan. 5 tahun kerja di bank, orang panggil kok, padahal muka begini tidak tahu koknya dari mana. Kemudian 6 tahun pimpin suatu perusahaan, orang panggil Pak, punya anak buah, punya karyawan. Tapi Tuhan luar biasa, saya berpikir dan saya mengalami bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya keluar. Setelah keluar, coba usaha-usaha UMKM. Terus berjuang, bukan berarti tidak bertanggung jawab. Ini ada istri, ada anak, ini ada orang tua, ada adik yang harus dikasih makan. Terus bertanggung jawab. Tapi tidak alay, Tuhan, kenapa begini Tuhan? Di saat aku keluar, bukannya janjimu berkata engkau akan besertaku Tuhan. Tidak. Berusaha, berjuang, bertanggung jawab. Tertutup jalan satu, berjuang di lain. Tertutup jalan satu, berjuang di lain. Seperti halnya Paulus katakan, asal ada makanan pakaian, Selebihnya
Hah? Firman Tuhan katakan, berikanlah kami pada hari, atau pada besok hari, atau pada minggu ini. Haleluya, hari ini. Berarti kalaupun ada kelebihan, dibagikan ke yang lain. Haleluya. Harus ada prinsip hidup itu. Coba-coba, akhirnya jadi penjual martabak. Oh, dari dong panggil kok, dong panggil pak, jual martabak dong panggil mas. Memang luar biasa. Oh. Setelah puasa 40 hari, jeda 2 minggu kan, habis itu puasa ulang 30 hari kan. Justru itu kita badan sedikit bagus. Semua selesai puasa 30 hari, penghasilan martabak kayak berkurang. Wah, putar lagi. Gimana Tuhan? Mau coba ojek tradisional susah. Karena so banyak pesaing. Coba ojol. Ojek online. Dong panggil bank sekarang. Haleluya. Tapi bersyukur. Menjalani itu sama seperti mengalami Tuhan. Kayak Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus berpuasa, dicobai. Nah, pada waktu akhir-akhir menyelesaikan puasa yang 30 hari, dalam doa, setelah doa, sharing dengan keluarga, waduh Tuhan, cobaan apa yang Kau mau berikan kepada kami Tuhan, supaya kami semakin lebih berkenan Tuhan. Itu yang kami tanyakan ke Tuhan, bukan, Tuhan, so puasa 40 hari ini, tambah 30 hari ini, oh dong, udah rumah besar kita. Bukan. Justru setelah 30 hari tanya, Tuhan, seperti halnya, kan kita mengikuti jejak Yesus, betul? Yesus setelah puasa apa yang dia dapatkan? Kenikmatan. Duduk Tanya Tuhan, cobaan apa Tuhan? Aku apa yang Tuhan mau habisi Tuhan? Mampukan Roh Kudus. Dan ternyata mendekati hari itu sebelum selesai, saya memberanikan diri ya sudah ojek online, dan ternyata puji Tuhan tercukupkan. Dan pada waktu ojek banyak sekali saya komunikasi dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan kasih ingat seperti ini. Kamu dari kok, Pak, Mas. Biasa Kopassus. Ini Kopamas. Kopamas. Sambil komunikasi, kita cuma bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku boleh belajar mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Aku boleh mau belajar mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Matikan aku Tuhan dalam diriku. Supaya hanya ada Kristus. Dan banyak sekali yang bagaimana mengalami Tuhan yang benar. Dan dengan benar. Karena maaf kata, saya juga dulu mengalami Tuhan yang salah. Yang saya tahu Tuhan itu begini, yang saya tahu Tuhan itu begitu. Tuhan tidak mungkin seperti ini, Tuhan tidak mungkin seperti itu. Dengan cara yang salah pula. Tapi bersyukur beberapa tahun belakangan, mengenal Tuhan yang benar. Dan dengan benar. Haleluya. Dan Tuhan yang benar. Seperti hanya kita orang tua. So tahu-tahu anak gigi semua ompong, anak minta gula-gula terus, kira-kira orang tua yang baik mau kasih enggak? Gigi anak semua ompong. Anak minta terus snack gula-gula. Kira-kira mau kasih enggak? Biar mau menangis. Untuk kebaikan anak. Dan Tuhan juga tahu. Tuhan juga tahu dan Tuhan lebih tahu. Apa yang menjadi semua pergumulan hidup kita. Dan dia tahu masa depan kita, termasuk terlebih dia tahu rancangan kita. Di langit baru, bumi baru. Nah waktu ini terus berjalan. Dan kita harus bukan sekedar menjalani hidup ini, melainkan kita juga harus berprogres setiap harinya.
Yang saya tahu di perusahaan itu ada yang namanya targetan harian, targetan mingguan, targetan bulanan. Betul? Betul kan? Kita sudah bekerja kok di perusahaan, jadi kita tanya. Nah tentunya hal itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus ada targetan harian. Kita harus mengenali diri kita, aku dalam diri kita, apa yang belum habis dalam diri kita. Kesombongan kita, keakuan kita, kepicikan hati kita. Kita harus tahu, detail sedetailnya kita harus tahu, dan kita pelan-pelan setiap hari kita minta Roh Kudus tolong, Roh Kudus bantu. Dan pasti hari itu akan ada peristiwa dan kejadian yang diperhadapkan kepadamu mengenai kuis itu. Ujian supaya kita bisa naik kelas atas hal itu. Tangkap sahabat Bapak Ibu. Nah terus kita berproses dengan demikian. Hal yang pertama kita bisa hidupi, yaitu hidup kita bukan lagi kita melainkan Kristus dalam diri kita. Kita harus menanggalkan semua kedagingan kita sahabat Bapak Ibu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup dalam diri kita. Sehingga dalam 1 Korintus 15 ayat 50 katakan, saudara-saudara inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah ini berbicara keterikatan kita dengan dunia ini. Termasuk keterikatan kita dengan pelayanan, bila ternyata pelayanan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada keangkuhan hidup, ada kebanggaan yang dibangun. Saya sementara memberitakan firman Tuhan, saya terus berdoa. Jangan sampai kita pebacot yang keluar. Jangan sampai grover yang keluar. Amin. Sama worship leader, pemain musik semua. Harus menyadari hal itu. Tadi istri saya pelayanan sebagai worship leader, sepulangnya kita sharing. Mah luar biasa tadi Tuhan pakai pengurapan. Iya Pak, kita juga tadi bergumul juga. Bergumul. Karena di saat mulai ini dan melihat respon jemaat yang ini, mulai. Kita langsung bergumul lagi, Tuhan. Kita harus perkarakan diri kita, amin. Sehingga bukan lagi aku dalam diri kita, melainkan Yesus dalam diri kita. Kita tidak boleh masih merasa memiliki diri kita sendiri. Hanya Yesus dalam diri kita. Kita tidak boleh merasa kaya atau memiliki diri kita sendiri, maka sebetulnya kita tidak layak. Saya katakan merasa kaya. Merasa kaya di sini merasa tidak perlu Tuhan. Karena dalam Matius 19 ayat yang ke-24 sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini bukan berarti kita tidak boleh kaya. Justru saya mau katakan, yang masih muda, berjuanglah engkau supaya kaya. Pakai kekayaanmu untuk pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan membutuhkan juga uang. Justru itu firman Tuhan juga katakan di ayat yang lain. Di dalam pasal yang lain, kitab yang lain. Bersahabatlah dengan Tuhan mempergunakan mamon. Pelayanan kita butuh uang. Saya menyadari hal itu karena saya juga pelayanan di chapter online juga, onsite ada, semua butuh uang. Pelayanan kami New Chapter itu tiap awal bulan ada beberapa keluarga yang kami sumbang sembako. Itu butuh uang. Justru itu saya juga ojol, saya jual martabak, cukup makan minum, selebihnya pakai untuk pelayanan. Dimanapun kami dapatkan, saat kami melayani, tidak untuk kepentingan kami sendiri. Selalu itu pakai untuk New Chapter. Ada orang-orang yang diperhadapkan ke kita butuh bantuan, lepas. Karena sekali lagi, cukup
selebihnya untuk yang lain. Bukan lagi aku dalam diri kita, melainkan Yesus dalam diri kita. Sekali lagi saya mau katakan, merasa kaya bukan berarti kita tidak boleh kaya. Justru saya mau katakan kita harus kaya, bisa kaya. Dan kita harus mau untuk kaya. Tapi sekali lagi jangan jadikan itu fokus hidup kita. Akhirnya kita salah sasaran. Akhirnya kita salah sasaran. Sebaliknya kita memiliki merasa miskin. Karena orang-orang yang merasa miskin mempunyai kerajaan Allah. Orang yang masih memiliki diri sendiri tidak mau dan tidak bisa dibentuk. Tetapi orang yang merasa miskin, orang yang merasa masih membutuhkan Tuhan, tidak berdaya, bergantung kepada Tuhan, itu yang memiliki hidup. Itu yang bisa hidup dalam pemerintahan Allah. Sehingga yang pertama, hidup dalam pemerintahan Allah, yaitu hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus dalam diri kita. Dan yang kedua, hidup dalam pemerintahan Allah, yaitu hidup dalam penurutan atas seluruh kehendak Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hal ini berarti kita harus dapat belajar dan mengerti bagaimana itu kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Bagaimana tadi dia pengantar saya katakan, bagaimana kita mau tahu kehendak Tuhan? Kita mau menurut Tuhan, sedangkan kita tidak tahu siapa Tuhan yang benar. Apalagi kita mau mengalami Tuhan yang benar. Apalagi kita mau mengerti kehendaknya. Apalagi kita mau hidup di dalam kehendaknya. Nah, untuk bisa mengerti kehendak Allah, saya katakan belajar Alkitab itu penting dan harus. Bahkan gereja adalah sekolah Alkitab bagi jemaat Tuhan. Harus. Seperti halnya saat ini kita mendengarkan firman dan mencari tahu kehendaknya melalui kebenaran firman ini. Tetapi yang terpenting dari firman, pengetahuan yang kita harus tahu supaya kita tahu siapa itu Tuhan melalui Alkitab. Lebih daripada itu, kita harus bisa hidup atau biasa kita sebut menghidupi kebenaran itu sendiri. Atau mengalami Tuhan. Ini realistis ya. Berapa banyak sih orang-orang dari orang-orang terdekat dengan kita, tetangga kita pernah dengar seperti ini. Ini kok gitu ya. Hidupnya kok enggak jadi berkat. Mulutnya itu masih gibah. Masih suka menceritakan orang. Suka ngomongin orang. Dia itu ya kalau marah-marah sama anaknya, kasihan anaknya. Kata-kata kebun binatang keluar semua. Saya tetangganya yang dengar enggak enak. Dia itu ya, statusnya di medsos, wah, kok seperti itu ya. Dia itu ya, hidupnya kok pelit. Sudah tahu tetangga di sebelah susah, enggak dibantu, enggak diperhatikan, tapi dibiarkan. Dan banyak asumsi persepsi lain yang kita dengarkan dari orang-orang di sekitar kita. Yang kemudian selanjutnya apa yang mereka katakan? Padahal di gereja katanya dia sudah melayani. Dia di gereja itu sebagai WL. Wah, luar biasa pemakaian Tuhan. Dia sebagai pendoa, mendoakan orang sakit sembuh. Dia sudah sebagai singer, pemain musik. Di gereja sebagai diaken, pelayan, majelis. Dia itu pendeta loh. Tapi kenapa hidupnya seperti itu ya? Masih saja ada orang seperti itu, terus apa? Hidup lagi. Ini kan orang tetangga yang bilang, bukan saya menyampaikan kembali. Tapi kan pernah kan kita dengar seperti itu? Kalau saya sering. Dimanapun saya pergi dan berada, saya coba mencari tahu cerita-cerita. Nggak usah cerita dulu mengenai Yesus siapa, nggak, cerita dulu. Dan dari situ tahu, wah kepahitan nih. Tapi kan itu jadi acuan kita sebetulnya orang Kristen, amin.
Dan betapa banyak orang-orang saat ini yang trauma terhadap gereja, terhadap pendeta, terhadap pelayan. Sama Jo, biar Jo orangnya aja ibadah, martompe hidup masih lebih betul dari ngon yang ibadah. Berapa banyak kita dengar seperti itu? Haleluya. Ini menjadi tamparan keras loh buat kita loh. Bagaimana kita mau mengetahui kehendak Allah? Yang kita baca, kita dengar untuk konsumsi pemuas kehidupan kita sendiri. Kita belum tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita merasa itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak kita seperti itu? Justru kita memaksakan, Tuhan ini kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku Tuhan. Aku harus seperti ini Tuhan. Justru yang ada sebaliknya, kita paksakan kehendak kita jadi kehendak Tuhan. Betul? Saya bilang begitu karena saya dulu begitu. Dan saya juga mungkin sekarang masih berpotensi seperti itu. Justru itu saya terus berjuang. Amin. Dan saya mengajak kita semua, mari terus berjuang. Terus berjuang supaya kita menurut kehendak Allah. Yang terpenting, pengetahuan penting, firman Tuhan penting. Saya juga belajar. Saya juga ikut ABC. Ekumene Bible Course. Ada kalanya saya juga ikut BBCO. Semua pengajaran-pengajaran dari Bapak saya juga ikut. Tapi yang utama dari itu saya terus komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku mau mengalami Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mengalami Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bukan hanya secara perjumpaan di kamar dengan pribadi dengan Tuhan dan gitar. Tapi dimanapun kita pergi dan berada, kita mau menurut kehendak Tuhan. Amin. Dimanapun kita pergi dan berada. Sehingga yang terakhir, bahwa penurutan terhadap kehendak Allah itu harus bisa dinikmati. Sehingga dalam Matius 21 ayat 43 katakan, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saya mengundang pemain musik. Buah yang Tuhan mintakan. Amin. Buah yang Tuhan mintakan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga akhir kata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Begitu besar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, yang akan senantiasa menuntun kehidupan kita setiap hari, hari demi hari, yang akan kita lewati bersama. Puji nama Tuhan, kita akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Saya jemput semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, Namamu datanglah, Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, raja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. amin, amin. Sebagai
pemerintahan-Mu. Lebih dalam menyembah Dia, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Engkau Raja kami, Maha Raja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. sebagai anak kerajaan. Anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan. Sebagai anak kerajaan. Sebagai anak Sebagai anak kerajaan. Haleluya. Amin. sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di surga. Hari ini kami mau menyatakan hidup kami, agar Engkau yang menjadi Raja, memerintahlah atas kami Tuhan. Kami mau bekerja, berserah kepadamu, bukan pasrah. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami yang Kau perintah, tapi tanggung jawab kami akan lakukan. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Bukan pasrah, masa bodoh, tidak melakukan apa-apa. Kami mau siap setiap saat diuji, dicoba, supaya kami naik level up terus. Menjadi anak kesukaan-Mu, anak kesayangan-Mu, anak yang hidup di dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, kami yang sudah diadopsi Engkau Tuhan, kami yang sudah diangkat-Mu, kami yang sudah dicangkokkan dalam pokok hidup kebenaran, yaitu Engkau Yesus Kristus yang telah melakukan pendamaian kepada Allah. Kami mau hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Sebagai anak kerajaan, kami akan melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kami. Ampuni kami yang selama ini bersembunyi di balik kehendak bebas kami. Ampuni kami yang selama ini ingin melakukan segala sesuatu hanya karena konsep kehendak bebas. Ampuni kami Bapa, tapi kami yang mau hidup dalam warga kerajaan Allah, kami mau bebas dari kehendak, tapi mau kami hidup dalam kehendak Allah. Kehendak-Mu yang terjadi ya Bapa. Berkati hamba-Mu, Pastor Grover. Tuhan memberkati lebih lagi, pemahaman lebih lagi, kedekatan lebih lagi, sehingga kuasa, hikmat, marifat, wibawa daripada Allah, itu segalanya yang Tuhan akan berikan dalam kehidupannya. Membawa setiap orang menjadi teladan, sama seperti hamba-Mu, teladan terlebih dahulu. Pakai lebih lagi dalam setiap pelayanannya, dalam chapel, dalam keluarganya, Tuhan pakai dengan luar biasa. Inilah ibadah kami Tuhan. Kami mau tutup, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pujian penyembahan, dan hidup kami, supaya kami benar menjadi kesukaan dalam Tuhan. Itulah persembahan yang sesungguhnya. Terimalah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah ini. Dan layakkanlah hamba-Mu ini sebagai saluran berkat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Mari anak-anak muda, saudara-saudara, Bapak Ibu, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah kita, yaitu anugerahnya, damai sejahtera, yaitu Allah itu sendiri,
yang telah mengaruniakannya dalam kasih karunia Yesus Kristus yang telah melakukan pendamaian dalam kehidupan kita kepada Bapa. Yang selanjutnya dia teruskan kuasanya, pemerintahannya di dalam Roh Kudus yang senantiasa memelihara, menjaga, dan menyertai kita menjadi hidup yang sempurna, surat yang terbuka, dan menjadi kembali semua pekerjaan ini kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya.